Selamat datang kembali di sini. Hari ini kita mau, kupas tuntas satu ponsel yang lagi cukup rame nih, Infinix Note 40. Kita udah kumpulin rangkuman spesifikasi, harga, sama fitur-fiturnya. Misinya, ya bantu Anda biar cepat ngerti poin-poin kuncinya apa aja dari ponsel keluaran 2024 ini. Jadi, buat Anda yang pengen tahu intinya aja, nggak perlu pusing sama detail teknis. Oke deh, langsung aja kita bongkar ya spesifikasinya. Nah, ponsel ini kan resmi masuk Indonesia itu Maret 2024. Harganya, sekitar 2,2 jutaan buat varian yang RAM 8 GB, storage 256 GB. Terus apa yang bikin dia kelihatan menonjol gitu? Pertama, desainnya banyak yang bilang keren. Terus, udah ada rating IP54. IP54 ya, lumayan lah itu buat tahan debu sama percikan air sehari-hari. Cukup bikin tenang. Betul. Terus layarnya, ini nih, udah AMOLED, refresh rate-nya 120 Hz. Nah, ini kan biasanya fitur agak mahal ya. Iya, biasanya di kelas atasnya. Jadi visual mulus di harga segini jelas jadi daya tarik kuat. Buat nonton, buat main game enak banget pasti. Terus, chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate. Baterainya 5000 mAh didukung fast charging 45 watt. Dan ini nih yang lumayan unik di kelasnya. Ada pengisian nirkabel 20 watt. Mereka nyebutnya MagCharge. Plus, speakernya stereo dari JBL lagi. Iya, menarik banget ngelihat kombinasi fitur ini di harga 2 jutaan, jujur aja. IP54 tadi, ya oke lah buat harian, asal nggak dicelupin air aja ya. Layar AMOLED 120 Hz-nya pasti memanjakan mata. Terus Helio G99 Ultimate, skor Antutunya kan katanya sekitar 400 ribuan tuh. Itu udah oke banget sih buat multitasking, aplikasi harian, sampai ya main game populer kayak PUBG atau Mobile Legends gitu harusnya lancar. Nah, yang wireless charging 20 watt atau MagCharge ini bener-bener jadi pembeda sih. Jarang banget kalau nggak mau dibilang nggak ada di level harga segini. Iya kan? Jadi nilai plus banget. Banget. Speaker JBL juga itu janjiin kualitas suara yang lebih oke lah dibanding rata-rata ponsel sekelasnya. Mantap buat hiburan. Oke, kita coba gali lebih dalam lagi ya. Layarnya sendiri ukurannya 6,78 inci. Resolusinya Full HD+, 1080 kali 2436 pixel. Jadi tajam. Terangnya juga lumayan, 1300 nit. Jadi soal layar, ini AMOLED yang bagus. Dan layarnya datar aja ya, bukan yang melengkung gitu. Terus, gimana kameranya? Di belakang ada 3. Kamera utama 108 megapiksel wide, terus ada 2 megapiksel depth, sama satu lensa AI. 108 megapiksel. Angkanya gede ya? Iya, gede banget. Kamera depannya 32 megapiksel. Nah, dua-duanya ini bisa rekam video sampai 1440p di 30 fps. Memorinya RAM 8 GB LPDDR4X. Bisa ditambah virtual RAM 8 GB lagi katanya. Terus storage internal 256 GB, tipenya UFS 2.2. Lumayan kenceng lah ini buat buka aplikasi. Iya, UFS 2.2 udah oke. Konektivitasnya juga lengkap, termasuk NFC. Nah, ini penting nih buat banyak orang di Indonesia. Jadi buat Anda yang nanya, iya, ada NFC kok di ponsel ini. Sensor sidik jarinya juga udah di bawah layar. Soal kamera 108 megapiksel tadi, ya, angkanya memang fantastis di atas kertas. Tapi perlu diingat juga, kualitas foto itu nggak cuma soal megapiksel kan? Pemrosesan gambar dari software ponselnya, itu perannya gede banget. Jadi hasil akhirnya ya perlu dites langsung sih. Betul, nggak jaminan juga ya angka besar hasilnya pasti bagus. Iya, nah tapi kombinasi RAM 8 GB sama storage 256 GB di harga segini, itu jelas lega banget. Ini jadi keunggulan kuat dibanding pesaingnya. NFC juga, kayak yang Anda bilang, krusial banget buat transaksi atau isi saldo. Tapi ada beberapa catatan penting nih dari sumber kita. Apa aja tuh? Pertama, ponsel ini cuma dukun jaringan 4G LTE ya, belum 5G. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan gede nih buat sebagian orang yang nyari perangkat buat jangka panjang atau future proof. Tapi ya, keputusan ini pasti ngebantu banget buat neken harganya biar tetap terjangkau. Oke, jadi jelas ya, ini belum 5G. Ada lagi catatan lainnya? Ada, sumber juga nyebutin kalau ponsel ini nggak punya slot memori eksternal. Jadi ya harus cukup sama internal 256 GB itu aja. Terus nggak ada headphone jack 3,5 mm. Jadi ya mesti pakai adapter USB-C atau TWS gitu. Ah, oke. Udah mulai banyak ya yang ngilangin jack audio. Iya.
Dan satu lagi, nggak disebutin ada proteksi layar khusus kayak Gorilla Glass gitu. Ini bisa jadi perhatian soal daya tahan goresan atau benturan ringan. Nggak ada juga sertifikasi tahan banting khusus. Oh ya, warnanya ada Titan Gold sama Obsidian Black. Dan katanya sih desainnya nggak mirip iPhone kok. Haha, oke. Dan soal watch cas, benar, udah fast charging 45W. Sistem operasinya Android 14, pakai XOS 14. Nah, ini bagusnya ada jaminan update OS 2 kali. Jadi sampai Android 16, sama 3 tahun patch keamanan. Komitmen purna jual yang bagus ini dari Infinix. Oke deh, jadi kalau kita coba simpulkan nih ya, Infinix Note 40 ini nawarin paket yang, solid banget lah di kelas 2 jutaan. Anda dapat layar AMOLED 120Hz yang super mulus, performa Helio G99 Ultimate yang oke buat gaming kasual, baterai gede 5000 mAh plus fast charging 45W, ditambah bonus langka, yaitu wireless charging 20W itu. Ada NFC, speaker stereo JBL, sama jaminan update software yang lumayan. Tepat. Kalau kita lihat persaingannya, ponsel ini jelas nyoba buat tampil beda dengan nawarin fitur-fitur yang biasanya ada di kelas harga lebih tinggi, yaitu tadi wireless charging sama layar 120Hz. Strateginya kayaknya buat narik konsumen yang mungkin lebih mentingin fitur-fitur kekinian kayak gitu, dan mungkin belum terlalu butuh 5G sekarang. Atau mungkin rela ngorbanin nggak adanya slot SD card atau jack audio demi fitur unggulan lainnya itu. Nah, ini mungkin jadi bahan pemikiran terakhir nih buat Anda. Dengan adanya fitur-fitur yang kesannya premium kayak wireless charging dan layar 120Hz di harga segini, apakah fokus ke kemewahan ini artinya ada kompromi lain yang mungkin nggak kelihatan tapi penting buat Anda dalam jangka panjang? Misalnya yaitu tadi soal ketahanan fisik. Nggak ada Gorilla Glass yang disebutin secara spesifik, terus bodinya cuma IP54. Apakah keseimbangan fitur sama kompromi ini udah pas sama prioritas Anda? Sesuatu buat Anda renungkan sendiri deh.